Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Saya Rafa Syafa Kolbu dari SMP PPI Balai Endah. Di sini saya akan mereview buku novel yang berjudul tentang masa lalu tertinggal. Penulisnya adalah Rin Ansar dan penerbitnya adalah Ayutthenia. Tahun penerbitnya 2014 dan tebal halamannya 152 halaman. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang cewek dengan kekasih masa lalunya yang tidak pernah bisa ia lupakan begitu saja. Meski 3 tahun lamanya ia pergi. Seorang cewek bernama Aisyah yang sudah menyelesaikan sekolahnya S3-nya di Malaysia. Akhirnya ia kembali lagi ke Jakarta karena mendapat pekerjaan di salah satu kantor pemerintahan sebagai salah satu penerjemah bahasa asing. Isi dari buku ini adalah Aisyah merasa suasana Jakarta tidak hanya berubah. Alasan saya memilih buku ini adalah karena novel ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang cewek dengan kekasih masa lalunya yang tidak pernah bisa ia lupakan begitu saja meski 3 tahun lamanya ia pergi. Seorang cewek bernama Aisyah yang sudah menyelesaikan sekolahnya S3-nya di Malaysia. Akhirnya ia kembali lagi ke Jakarta karena mendapat pekerjaan di salah satu kantor pemerintah sebagai salah satu penerjemah bahasa asing. Isi dari buku ini adalah Aisyah merasa suasana Jakarta tidak banyak berubah, masih sama seperti dulu saat dia akan pergi. Ada satu hal yang membuat Aisyah merindukan Jakarta, yaitu es krim kesukaannya di kawasan dekat Monumen Nasional. Es krim yang penuh sejarah bagi siapapun yang menikmatinya. Hari itu Aisyah berada di dekat kafe yang lumayan ramai, biasanya bahkan harus antri kalau mau beli es krim di tempat ini. Aisyah teringat 4 tahun yang lalu menikmati sebuah es krim bersama kekasihnya. Isi buku dari novel ini adalah Aisyah merasa suasana Jakarta tidak banyak berubah, masih sama seperti dulu saat dia akan pergi. Ada satu hal yang membuat Aisyah merindukan Jakarta, yaitu es krim kesukaannya di kawasan dekat Monumen Nasional. Es krim yang penuh sejarah bagi siapapun yang menikmatinya. Hari itu Aisyah berada di kafe lumayan ramai. Biasanya bahkan harus antri kalau mau beli es krim di tempat ini. Aisyah teringat 4 tahun yang lalu menikmati sebuah es krim bersama kekasihnya Dion, lelaki yang entah kini berada di mana. Kisah cinta yang telah terkubur selama 3 tahun terakhir, dia memang selalu mampu membuat Aisyah merasa terhibur, meski pada akhirnya dia membuatnya merasakan sakit yang begitu dalam. Dion pergi begitu saja meninggalkan Aisyah untuk perempuan lain, yang menurut Aisyah itu semua karena wujud baktinya kepada orang tua. Hari itu ia berencana untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Airin, sahabat satu SMA Aisyah. Mereka berencana untuk bertemu di kafe penjual es krim tersebut. Ia berencana bertemu dengan sahabatnya yang bernama Airin, sahabat satu SMA Aisyah. Mereka berencana untuk bertemu di kafe penjual es krim tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Airin datang. Mereka berbincang-bincang, bertukar pengalaman selama hampir 2 jam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kafe lain, tempat di mana mereka menghabiskan malam minggu, yaitu sebuah book cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ada sebuah meja yang terletak di halaman belakang, tempat mereka biasanya duduk sambil membaca dan menikmati kopi. Mereka membicarakan tentang Dion, cowok yang meninggalkan Aisyah karena alasan yang tidak jelas. Airin menceritakan semua alasan Dion meninggalkan Aisyah begitu saja. Dion meninggalkan Aisyah karena Dion dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke surga. Dion menderita kanker seminggu setelah Aisyah berangkat ke Malaysia. Dion masuk rumah sakit dan akhirnya Dion meninggal. Hati Aisyah serasa tersambar petir. Ia tak kuat menahan sakitnya. Hikmah dari buku novel ini adalah jangan membenci seseorang tanpa alasan. Jadi hikmah dari buku novel ini adalah jangan membenci seseorang karena alasan tidak jelas. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Sekolah SMP PPI, sekolahnya para juara.